Hai, selamat datang di Eloy Stories episode pertama. Ku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu maupun meluangkan kesempatannya untuk menonton episode pertama ini. Dengan penuh rasa harap yang kuberikan, aku memohon kepada teman-teman saat sudah selesai atau menyaksikan video episode pertama ini, apabila teman-teman punya saran, punya masukan, apapun itu kritik yang membangun, bisa untuk disampaikan demi membangun channel ini jauh lebih baik. Jadi aku mohon untuk dukungannya dan masukannya. Terima kasih. Dan pada episode pertama ini telah masuk saat sebenarnya udah ada tiga cerita yang mungkin akan aku buat jadi episode, tapi sekarang terkhususkan untuk episode pertama ada episode yang kita akan bacakan surat ataupun cerita dari salah satu teman kita di luar sana, yang dimana teman kita ini dia mengatasnamakannya sebagai More. Bukan more lagi, maksudnya seperti lagi, M-O-R-E bukan, tapi more, M-O-R. Oke, di sini dia mengirimkan format ceritanya via chat. Jadi bisa juga teman-teman selain mengirimkan via email, tapi teman-teman juga mungkin kalau bagi yang mau berbagi cerita nanti bisa mengirimkan via DM di TikTok ataupun Instagram, maupun juga selebihnya nanti bisa untuk email aja seperti itu. Kalau seumpama teman-teman nanti ngirim ceritanya itu lewat pesan, nanti akan aku print jadi kayak gini juga untuk memudahkanku membaca. Oke, tanpa mungkin banyak opening dan tanpa banyak basa-basi, mungkin bisa untuk memulai membacakan cerita yang telah dikirimkan oleh More. Semoga prosesku dalam membaca cerita ini bisa menyesuaikan dan tepat dengan apa yang disampaikan oleh sang penulis cerita ini sendiri. Setelah itu kita akan mengulik dan membahas cerita ini dan mencari kesimpulan serta pelajarannya. Oke. Aku mulai untuk cerita yang pada kali ini dari More. Hai, kenalin nama saya Nana, but you also can call me More. Hahaha, gak nyambung ya kata dia. Maaf aku sensor nama aslinya karena demi privacy juga. Gua adalah pemuda tersesat yang selalu gagal dalam hal apapun. Entah percintaan, perkuliahan, pekerjaan, bahkan bisnis gagal total. Miris ya, hahaha. Ya sudahlah, mau dikata apa? Capek, pasti brengsek. Seakan-akan gue dikutuk sama dunia, gak boleh ngerasain apa arti dari kata bahagia. Udah banyak percobaan yang gue lakuin, but totally gagal semua. Mungkin karena Allah sayang sama gue ya, tapi gue masih gak ngerti tujuan gue hidup itu apa. Sering bertarung sama pikiran sendiri, dan sampai sekarang pun gue gak pernah nemu jawabannya. Hidup kosong aja, gitu menurut gue. Gak ada yang menarik dari gue. Ya maybe gue dilahirkan untuk menjadi pecundang. Gue seorang alkoholik, perokok, dan jauh dari Tuhan. Tapi kenapa Tuhan masih sayang sama gue dengan ngebiarin gue hidup? Hidup gue kosong. Gue pakai cuman buat mabuk, ngerokok, gawe, repeat terus kayak begitu. Capek. Gue capek tiap hari harus nyoba memberikan vibes yang baik buat orang sekitar. Gue gak ada tempat cerita, gak ada tempat buat ngeluh apa yang gue ngalamin. They don't care man, karena gue gak pernah nunjukin kalau gue kenapa-napa. Yang mereka tahu, lu laki, harus kuat. Statement kayak gitu ya bener. Tapi semuanya ada batasannya gak sih? Apa emang guanya aja yang terlalu lemah? Hai, dari pemuda yang tersesat.
Gue udah ngalamin patah hati 2 kali dalam kurun waktu 11 tahun belakangan ini. Gagal nikah tentunya 2 kali juga. Big thanks to teman-teman gue yang ada di Jogja pada saat kuliah yang bisa memberikan vibes yang positif pada saat gue patah hati parah dengan seorang calon dokter pada masa itu. Mungkin sekarang udah jadi dokter kali ya. Congrats ya, kamu berhasil raih cita-cita kamu. Aku hanya bisa nemenin kamu sampai semester 6 ya kayaknya. Aku udah lupa. Maaf pada saat itu aku gak bisa nemenin ibu kamu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bukan karena aku benci. Karena aku gak sanggup kalau harus lihat kamu nangis. Bagian selanjutnya. Hai, sekali lagi dari Pemuda Tersesat. Gue sempat mikir di 2019 apakah dia jodoh gue. Dan kayaknya emang iya ya. Itu pikiran gue di 2019. Nyatanya, sudahlah. Tentu aku sayang banget sama kamu. Tapi aku udah capek untuk berjuang sendiri selama ini. Aku selalu memberikan yang terbaik dan itu kurang buat kamu. Aku mencoba segalanya agar bisa dinotis sama kamu, diperhatiin lebih sama kamu. Aku gak dapat itu dari orang tuaku sendiri dari aku kecil. Pas kamu masih ngasih itu, ngasih dalam artian perhatian, sayang sama aku mengalami butterfly era dari 2019 sampai 2025. It's been a long time, right? Bisa gak sih kamu setidaknya hargai aku aja sedikit? Apa emang aku harus menghilang aja ya biar aku gak ganggu kamu lagi? Kalau itu mau kamu, aku akan coba minta sama Allah untuk beri aku kekuatan hati buat menerimanya. Aku udah lelah berjuang sendiri. Aku capek berdiri terus buat kamu. Setelah COVID selesai dan finansialku hancur sampai sekarang, kamu kayak mantatin aku gitu aja. Aku cuma berharap kalau memang kita berjodoh, biar Tuhan mengulurkan tangan-tangannya untuk mempersatukan kita. Yang perlu lakuin hanya senantiasa berdoa. Dan yang perlu kamu tahu satu hal dan aku bisa jamin itu, kamu gak akan pernah nemu orang yang sayang sama kamu melebihi aku. Dan sekarang aku paham, aku hanya gagal buat bikin kamu bersyukur milikin aku. Bagian selanjutnya. Hai, dari Pemuda Tersesat sekali lagi. Di sini ada tulisannya gini, author pasti pusing nih karena sekali lagi gak masalah Mas Mor. Bukan tentang sekali lagi atau berapa kali pun kamu mau cerita. Gak ada yang menyalahkan, jadi santai aja Mas Mor. Oke, aku lanjut ceritanya. Apa sih yang ngebuat gue bisa bertahan sampai sekarang? Masih hidup sampai sekarang? Gue gak tahu jawabannya jujur. Karena di hidup gue hanya ada kegagalan. Gue iri sama teman-teman gue yang hidupnya penuh warna, penuh punya keluarga yang sangat support tentang anaknya. Sedangkan gue gak dapet itu. Gue emang kayaknya udah dilatih buat jadi robot dari kecil. Gue udah mandiri dari kecil. Nyari duit sendiri apapun gue kerjain. Kapan ya gue bisa kelihatan hidupnya tuh penuh warna kayak teman-teman gue? Kalaupun memang harus mati dalam kesendirian, tapi hidup gue penuh warna, kayaknya akan tetap gue ambil kesempatan itu. Gue masih hidup sampai sekarang. Dan gue mencoba yang terbaik untuk mengubah hidup gue. Allah tuh maha baik ya. Gue sering lalai dengan apa yang disuruh, melakukan apa yang diharamkan. Kenapa gue gak dipanggil aja ya? Gue orangnya sangat defensif. Gue suka ngebela diri meskipun gue salah. But, gue nemu kutipannya Charles Darwin kurang lebih begini. Progres dimulai saat kamu berhenti membela diri. Jelp! Itu membekas di diri gue. Dan pada akhirnya, gue nemu tujuan hidup gue selanjutnya. Karena seperti yang gue tulis di atas, gue udah sering melakukan tindakan mengakhiri berulang kali. Hal yang gue lakuin sekarang, gue mencoba untuk mendekati Tuhan sekali lagi.
Meskipun gue malu dengan dosa-dosa yang telah gue perbuat, gue mencoba mempelajari lagi apa itu Islam. Karena gue udah tahu arti dari tujuan gue hidup sebenarnya. Bismillah, God bless you all. Oke. Itu cerita dari saudara kita Mor yang udah disampaikan tentang ungkapan ataupun perjalanan singkatnya di kisar waktu dari 2019 hingga saat ini, atau terbilang juga udah berapa tahun, udah 7 tahun berarti ya, sekitar 7 tahun, dan itu pun ya 7 tahun kurang lah, 7 tahun kurang, dan ditambah melewati masa-masa COVID juga. Oke, teman-teman semua yang masih mendengarkan dan masih stay di sini, mungkin selanjutnya kita bisa untuk sedikit perlahan mengulik kisah dari Mas Mor ini tadi. Oke. Yang pertama, aku mohon sama teman-teman semua, jangan pernah ada yang menjudge ataupun juga menghakimi cerita orang lain. Itu yang aku pengen sampaikan ke teman-teman. Kita harus sepenuhnya hormat ataupun juga menghargai cerita setiap orang, karena bagaimanapun beratnya kisah hidup orang lain yang mungkin kamu anggap itu hal biasa, belum tentu ketika kamu di kondisinya kamu tuh juga mampu. Jadi pada akhirnya, sekalipun kita nggak berada di posisi dia, tapi mari kita hargai dan kita cari juga pelajaran baik. Meskipun kita nggak ada di kondisinya, tapi kita bisa ambil pelajaran dari kisah-kisah yang udah diberikan di sini. Oke? Jadi mari saling untuk bisa mengerti dan memahami. Pokoknya jangan asal menghakimi, itu hal paling baik menurutku. Oke, untuk selanjutnya, Mas Mor sendiri ini bisa dibilang ya dia penuh banget sama perjuangan. Perjuangan dalam arti di sini untuk struggle tentang kehidupan dia ya, entah itu kepribadian, jati diri, maupun juga karir. Terutama cinta yang dia sampaikan di sini juga. Singkat cerita, semua mungkin berawal indah ketika si Mas Mor ini menjalani kisah cinta di awal ataupun sekitar pada tahun 2019, yang dimana kisah itu sendiri dia berpacaran dengan sosok perempuan yang pada zaman itu sedang berproses untuk menjadi calon dokter. Namun entah mengapa kisah cinta Mas Mor itu terhenti juga atau kandas di tahun itu. Dan selanjutnya beliau atau dia mendapatkan kisah yang lain dengan seseorang yang masih dengannya hingga saat ini. Meskipun terkesan hubungannya terbilang menggantung. Oke. Di sisi lain dalam perjalanan kisahnya, Mas Mor ini penuh dengan tekanan menurut aku. Penuh dengan tekanan yang sometimes kita semua punya lah cara untuk mengatasi tekanan masing-masing dari diri kita. Atau biasa yang dibilang sebagai pelarian. Kita nggak ada yang bisa menghakimi. Setiap orang punya pelariannya masing-masing. Dan kita nggak bisa untuk menjudge itu bagaimanapun ya. Entah pelarian ke hal buruk ataupun hal baik, ya itu udah di luar kendali kita. Kadang ada orang yang masih untuk membatasi dirinya pelarian ke hal baik ataupun ke hal buruk. Akhirnya ya semua kembali ke diri dia sendiri untuk resiko dan efek kelanjutannya. Seperti yang Mas Mor bilang juga, mungkin beberapa waktu ini dia bisa dibilang pelarian ke mungkin seperti alkohol, ngerokok, dan hidupnya mungkin repeat gitu aja di lingkaran yang mungkin begitu-begitu aja, yang bikin hidup dia terasa kayak hampa di situ. Sedangkan tanpa disadari di cerita ini tadi, dia juga bilang
Kenapa hidup nih kayak seakan dia gak ada warna yang dia punya. Buat aku pribadi, menurut aku, untuk Mazmur sendiri juga ya, ketika kamu ingin mencari warna tentang hidup, terutama hidup yang kamu miliki, jangan cari warna itu di orang lain. Karena semakin kamu mencari warna yang kamu cari dari kehidupan orang lain, kamu semakin susah ataupun enggak nemuin itu. Tapi ketika kamu semakin jauh untuk masuk ke dalam dirimu, kembali ke dirimu sendiri, justru kamu akan menemukan cahaya apa, warna apa yang ada dalam dirimu yang bakal bisa terpancar. Jadi menurut aku, hidupmu tuh udah berwarna, Mazmur. Hidupmu tuh udah berwarna. Mungkin apabila kamu nge-compare atau ngebandinginnya dari kehidupan orang lain nih, yang semacam mungkin disupport orang tuanya atau semacam itu dan semacamnya. Oke. Ibaratkan itu warna yang gak kau punya di dirimu. Itu warna yang di kehidupan orang lain gak ada di dalam hidupmu. Mungkin iya, mungkin ya. Tapi bisa aja hidupmu sendiri tuh, dirimu tuh banyak warna lain yang gak punya orang punya. Aku pengen kamu buat nyari itu. Banyak warna lain di dalam hidupmu sendiri yang belum tentu orang punya, dan itu yang harus kamu syukuri dan cari itu. Hargai dirimu, kembali ke dirimu, cari warna apa yang bisa terpancar dari dirimu. Itu yang ngebuat dirimu lebih bisa berharga ataupun berwarna yang kamu cari tadi tentang hidup. Jangan terlalu ngelihat hidup orang lain, men. Jangan. Karena semakin kita ngehidup orang lain untuk ngebandingin apa yang dirasakan orang lain sama diri kita, semakin akhirnya kita tuh mungkin rasanya itu semakin kita cuma membandingkan, akhirnya kita ngerasa kayak kehidupan kita ini terasa paling sial di antara semua orang di dunia ini. Itu menurut aku. Dan kurang baik untuk dipertahankan hal kayak gitu itu. Dan selanjutnya terkait tentang hubungan kamu yang mungkin sampai saat ini terbilang terasa tak diperhatikan ataupun juga bisa dibilang ya kayak udah nggak ada bentuk peduli lagi si perempuan yang denganmu sekarang ini ke kamu. Justru kamu kan dibilang di sini juga seakan kamu kayak dipantatin gitu kan. Ya mungkin itu kiasan. Mungkin karena kamu ngerasanya nggak dihargai itu sama dia, si cewek kan. Dan menurut aku bagaimanapun ya kita nggak tahu ya sepenuhnya. Sekalipun kamu nih udah lama menjalani kisah ini dalam hubungannya masih sebelum pernikahan ya, kayak pacaran dan semacam itu. Nah, sedekat apapun kamu, belum tentu pun kamu juga mengerti sepenuhnya isi hati seseorang yang kamu sayang itu selama apapun. Dan pernah juga nih aku dibilangin atau pernah dikasih nasihat sama orang yang lebih tua dari aku, terutama yang udah berkeluarga jauh lebih lama ya, udah berkeluarga lama. Mereka bilang gini ke aku, sekalipun udah berkeluarga nih ya, kata orang itu, butuh waktu 3, 4, sampai mungkin 10 tahun pun itu diperluin buat menyesuaikan lagi antara suami dan istri itu di saat hidup bersama. Jadi kalau dibilang pun menikah itu hidup baru, benar, baru. Karena yang sebelumnya mungkin sewaktu pacaran berapa lama pun itu, kita ya sebagai orang yang belum tinggal di satu tempat. Sedangkan kalau udah menikah tinggal di satu tempat, itu pun perlu banyak penyesuaian lagi dan semacam itu. Jadi ku sambungin ke perihalnya Mazmur yang mungkin udah berjalan 5 tahun lebih ya dengan kekasihnya yang sekarang ini masih menjalin hubungan dengan Mas. Menurut aku bagaimanapun
aku cuma berpesan yang terpenting untuk diri Mas sendiri dulu nih, karena aku nggak tahu nih POV dari si perempuan kekasih Mas ini kayak gimana pendapat ataupun pandangan dia tentang isi hati dia, aku nggak tahu nih ya, tapi kan aku kurang lebih bisa untuk mengerti isi hati Mas Mor nih. Nah, dari Mas Mor sendiri, sejauh ini aku udah salut dalam perkembangannya yang Mas udah sampein lewat surat ini, dimana Mas pengen ngebuktiin seenggaknya bentuk peduli Mas sebagai seorang laki-laki nih, bentuk peduli seorang Mor kepada kekasihnya sebagai lelaki ini udah Mor beri, udah Mor usahain sebaik mungkin, dan seenggaknya sampai Mor pun berani buat jamin ataupun kayak bilang seakan kalau si cewek ini cari di cowok lain mungkin gak ada yang sama rasa sayangnya sama yang kau berikan selama ini gitu kan. Tapi kenapa kok masih si cewek ini tuh ngerasa kayak kamu tuh gak ada apa-apanya gitu kan. Nah, tentang hal itu aku ingin Mas Mor fokus di sini untuk kembali ke diri Mas Mor. Kembali ke diri Mas Mor. Bagaimanapun kalau Mas Mor ini udah seenggaknya merasa udah ngelakuin hal yang benar, dalam arti dengan usaha sebaik yang mungkin akal dan hati Mas Mor bilang ini udah benar dan aku mau mengusahakan hal yang benar juga untuk hubungan ini, ya udah Mas sudah mengusahakan itu, terutama dalam proses untuk mungkin ke jenjang yang lebih serius juga ya Mas usahakan gitu kan. Tapi untuk selebihnya terkait bagaimanapun perasaan si kekasih Mas Mor, ya itu kita semua nggak ada yang tahu. Berharapnya pasti kita semua ya, berharapnya pasti kita semua tuh siapapun orang yang mencintai berharapnya pasti dicintai balik dong, ya kan? Siapapun yang mencintai harapannya juga dicintai balik. Tapi kalau seperti ini, karena cerita ini juga hanya POV dari Mas Mor, aku ingin Mas Mor tuh kembali dan fokus ke diri Mas Mor aja. Kalau Mas Mor udah merasa ngelakuin hal terbaik yang bisa Mas lakukan saat ini, udah dilakukan, oke. Selanjutnya, kiranya Mas Mor masih punya kekurangan yang mungkin dirasa, bisa untuk sambil kita juga berproses. Mas juga berproses untuk memperbaiki itu, ngembangin diri Mas lebih baik juga. Dan selanjutnya, ketika tentang perasaan ataupun udah sampai sejauh Mas Mor mau melamar untuk ke jenjang lebih serius, sisanya ya bagaimanapun tergantung hati yang Mas Mor tuju itu tadi kan, untuk menjawab ya atau tidak. Tapi seenggaknya Mas sebagai manusia udah berusaha nih, segenap kemampuan dan doa yang Mas lakuin. Nah, untuk selanjutnya biar kuasa Tuhan nanti yang melakukan keajaibannya sendiri. Mau seperti apa kenyataan ataupun juga ending yang bakal diberi buat Mas di hubungan ini. Untuk selanjutnya terkait hubungan ini, ya bagaimanapun jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik, karena harga diri seseorang itu tercerminkan dari hatinya. Kalau kamu mau mencari seseorang yang benar-benar manusia ya, seorang manusia itu benar-benar ternilai yang dapat dilihat dari hatinya, perlakuannya meskipun tanpa diminta. Dan sekalipun orang lain enggak berperilaku baik juga ke kamu, jangan pernah untuk berhenti untuk menjadi baik juga. Karena hati yang baik, sekalipun dinodai, dia tetap akan bertahan untuk menjadi baik. Gitu. Jadi buat kita semua, jangan pernah putus asa ya. Sekalipun mungkin terasa diri kita ini banyak untuk dikecewakan, banyak untuk disakiti, tapi bukan berarti itu jadi alasan untuk kita menjadi orang jahat juga. Jangan jadi alasan untuk merubah diri kita jadi orang jahat. Jangan jadi alasan juga untuk membuat kita merusak diri sendiri juga. Pelarian terutama ke hal-hal buruk yang pada akhirnya merugikan diri kita ataupun masa depan kita sendiri. Itu jangan, dan aku saling merimain juga untuk diriku, diri teman-teman semua juga. Sekalipun kita
aku maupun teman-teman semua lagi di kondisi yang lagi down, lagi jatuh ataupun lagi terpuruk, seenggaknya mungkin waktu untuk istirahat itu memang perlu. Tapi jangan sampai kita ini terlewatkan, melampaui batas yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Sayang aja, karena bagaimanapun semacam nasi kalau udah jadi bubur juga nggak bisa diapa-apain lagi kan. Meskipun kita masih ada kesempatan nih buat ngerubah ke depannya, tapi ya jikalau kita bisa mencegah hal buruk yang belum terjadi, ya kenapa enggak gitu kan. Dan hal terakhir untuk cerita dari Mas Mor, aku di sini salut sepenuhnya, salut, respect sama apa yang Mas udah mulai coba untuk ngebuka diri dalam artian untuk pikiran dan hati Mas, yang dimana di sini Mas mau untuk mencoba mendekati Tuhan lagi. Jangan bilang sekali lagi ya, Tuhan tuh Mas mau dekati berulang kali pun gak masalah, karena memang dia tempat untuk kembali. Jadi di sini Mas kan bilang nih, sekarang gue mencoba untuk mendekati Tuhan sekali lagi. Gak apa-apa, gak harus sekali lagi, berulang kali pun gak apa-apa. Kita emang manusia yang punya berbagai kelemahan, punya berbagai dosa. Kalau nggak ke Tuhan, ke siapa lagi kita mau bersimpuh kan? Ya baiknya di situ. Jadi ketika Mas nanti seumpama bagaimanapun keadaannya, jangan pernah untuk merasa malu dengan dosa-dosa yang pernah Mas perbuat. Jangan pernah malu dengan dosa-dosa yang pernah Mas perbuat. Dalam arti gini, aku nggak membela dosa ataupun kesalahan ya. Tiap agama apapun pasti juga menjelaskan dosa yang tidak baik, hal yang tidak baik pasti pun akan menimbulkan dosa, agama apapun itu. Tapi di setiap agama pun juga menjelaskan, bukan berarti orang berdosa tuh nggak punya kesempatan untuk berubah ataupun memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan emang sebaik dan seindah itu Tuhan. Jadi untuk Mas Moro sendiri, buat sekarang usaha yang lagi diusahakan untuk menenangkan diri, terutama dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, sepenuhnya aku dukung dan apresiasi sebesar-besarnya. Semoga Mas Mor sendiri bisa menenangkan diri, terutama di hati, pikiran, maupun raga Mas sendiri secara badannya. Semoga Mas menemukan pribadi ataupun juga dapat improve jadi sosok yang lebih luar biasa ke depannya. Meskipun emang saat ini terasa semua berliku-liku, tapi yakinlah hidup Mas ini udah berwarna nih. Mas Mor ini udah berwarna. Cuma Mas gak mau ngeliat warna Mas sendiri aja, karena Mas terlalu sibuk ngeliat warna orang lain. Oke? Jadi kayak gitu. Dan good luck untuk Mas Mor atas semua usaha dan semua prosesnya. Good luck dan bless you. Oke, teman-teman semua, mungkin itu tadi episode pertama yang bisa aku berikan. Mohon maaf jikalau masih banyak cara tutur kata ataupun pembahasanku yang terkesan berputar-putar ataupun masih banyak kurangnya untuk interaktif ke teman-teman. Aku mohon maaf karena ini juga video pertama. Mohon maaf jikalau banyak kurangnya dan mungkin banyak salah katanya juga. Apabila nanti ada kesalahan dari pribadiku, aku mohon maaf. Dan kiranya nanti ada masukan yang teman-teman mau beri, sepenuhnya aku terbuka untuk diberi masukan. Bisa untuk di komen ataupun di DM. Aku sangat terbuka untuk itu. Terima kasih untuk waktunya udah menonton, terutama bagi yang menonton sampai selesai. Hormatku untuk teman-teman semua dan sepenuhnya doa baik kulayangkan untuk teman-teman semua. Semoga selalu penuh berkah, kebahagiaan lahir maupun batin. Sekian dari apa yang dapat kusampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.
is the soul.